Jauh. Tadi itu kan sibuk keluar kucing, kami tuh banyak kucing. Langsung bertatap muka, di mana kita sudah 2 tahun lebih ini tidak diperbolehkan untuk bertemu, berkerumun dan lain-lain seperti ini. Ini semuanya karena COVID-19. Alhamdulillah sekarang ini sudah nyaris kita landai, hampir tidak ada lagi. Tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan COVID-19 ini pergi selama-lamanya dan tidak kembali lagi. Amin. Karena ini betul-betul merusak tatanan kehidupan, baik kehidupan bernegara, bermasyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan dan berkehidupan sosial. Ini seluruhnya termasuk semua. Lebih dasar lagi, kita tidak diperbolehkan ketemu dengan orang tua kandung kita. Itu luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menahan kita, memerintahkan kita tidak ketemu sama orang tua kandung kecuali COVID-19. Kalau Pak Gubernur melarang, kita WA minta izin masih suruh hilang. Kalau kita ngecek lama hilang kata Pak Gubernur. Sama COVID-19 ini tidak tawar menawar. Jangan ketemu. Sementara ini kita patuhi, kita taati. Karena kita takut pula kalau barang di luar kan. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, kita masuk acara kita pada hari ini merespon surat yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Persatuan Guru Lulus Pasingrit, yaitu Pak Yuniana, Ibu ya, Yuniana SPT, bersurat kepada Bapak Gubernur untuk melakukan silaturahmi. Pak Gubernur menugaskan kepada kami untuk menerima Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira apa saja yang perlu kita bicarakan. Kalau nanti bisa kita tindak lanjuti, kalau belum tindak lanjuti juga akan kami laporkan ke pimpinan. Mudah-mudahan ini semuanya yang terbaik. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan semuanya di samping keperluan, kebutuhan individual juga bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, mungkin kata pembuka apa-apa A1, A3 ada yang perlu ditambahkan atau kita dengar dulu keterangan apa yang disampaikan. Oh ya, kalau sudah tidak ada dari OPD, teman-teman OPD, kita dengar dulu atau ada yang perlu disampaikan. Ya. Kalau begitu kami persilakan Pak Ketua yang mewakili menyampaikan kira-kira apa saja yang perlu disampaikan pada hari ini. Dan kami ini termasuk lengkap, ini asisten 3, ini membawahi kepegawaian, kemudian BPKD ada anggaran, kemudian BKD itu membawahi kepegawaiannya khusus secara spesifiknya, Dikbud itu membawahi kependidikan, inspektur ini membawahi pengawasan. Kita lengkap hadir di tengah-tengah kita bersama. Untuk meringkas waktu kami persilakan Pak Ketua yang mewakili untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami mewakili Bapak Gubernur pada kesempatan ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Sekda, jajarannya, yang saya hormati Bapak Asisten 3, Bapak Kadis, Bapak Ibu 2 BKAD, BPKAD ada ini. Dan rekan-rekan guru honorer lulus Pasingkat swasta maupun negeri, dan yang saya hormati juga di rumah Bu ada UIP Ikatan Guru Indonesia. Alhamdulillah hadir dengan kita. Pertama, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita lakukan Allah SWT dalam kesempatan dengan alhamdulillah kita dapat berkumpul bertatap muka dalam barisan waktu.
Sebelumnya saya minta maaf karena mewakili ketua nggak bisa hadir karena ada halangan, dan kawan-kawan yang lain juga seperti Bu Lita nggak bisa hadir karena lagi ada kegiatan di tempat lain. Kalau memang ada minta Baik. lanjut. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Karno dari Utara, ya, salah satu guru honorer yang lulus passing grade tahun 2021. Jadi di sini Pak, yang berdasarkan Kementerian LP ya nomor 20 tahun 2002 ya, yang menjelaskan intinya bahwasanya para guru yang lulus passing grade pada tes tahun 2021 itu siap ditempatkan. Intinya itu. Jadi kami yang berjumlah kurang lebih 524 orang ya, terdiri dari guru SMA, SMK, SLB, Provinsi Bengkulu Pak. Jadi kami sampai saat ini ya belum mendapatkan informasi karena Provinsi Bengkulu sendiri tidak membuka informasi tersebut. Makanya dari kami ya, dari 524 yang lulus passing tersebut mengadakan berbagai upaya ya, diantaranya kami menanyakan kepada pihak BKD ya, terus menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Bengkulu, khususnya Bapak Soeharto pada saat itu ya, kami belum ini. Terus selanjutnya kami pada tanggal 17 September menelusuri kejelasan informasi tentang pengusulan ya kuota P3K ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, bertemu dengan Bapak Yani, operator PTK pada saat itu. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2022 mengirim surat audiensi kepada Bapak Gubernur melalui protokoler yaitu Bapak Jini. Selanjutnya pada tanggal 25 September kami mendatangi pengurus PGRI Provinsi Bengkulu ya, bertemu dengan Bapak Bima Sakti. Tapi maaf ya, nggak saya ungkapkan di sini hasilnya apa. Terus selanjutnya ya, menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan Komisi 4 yang membidangi tentang pendidikan, Bapak Iqbar ya, Samsi, dan Ibu Septi Yusulina. Dan selanjutnya audiensi kedua dengan anggota DPR Provinsi Komisi 4 Provinsi Bengkulu difasilitasi oleh Ibu Septi dengan mengundang pada saat itu ya, pada tanggal 30 September Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah pada saat itu hadir Bapak Eri Julian ya, Bapak Eri Julian, dan Ketua BPKD Provinsi. Alhamdulillah hadir, kalau nggak salah pada saat itu diwakili oleh Ibu Aja ya, Bu Yulis Wani, dan perwakilan BKD pada saat itu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2022 berkirim surat permohonan audiensi kepada Bapak Gubernur yang kedua. Alhamdulillah sampai saat ini ya, pada saat ini kita bisa bertemu diposisikan kepada Pak Sekda. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2022 berkirim surat permohonan izin aksi ke Polres Bengkulu untuk melakukan aksi damai yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 ya, tembusan ke DPRD Provinsi Bengkulu dan Gubernur Provinsi Bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 14 ya, menggelar aksi damai protes Taman Budaya menuju kantor Gubernur Provinsi Bengkulu dengan tujuan ingin bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu pada saat itu. Tapi ditemui dengan Bapak Asisten ya Pak ya. Selanjutnya menurut tidak berhasil ya, menurut Bapak Gubernur tidak berhasil, teman-teman perwakilan dari Persatuan Guru lulus passing grade pada saat itu bertemu dengan asisten 1, asisten 3, Kadis BKD. Dan selanjutnya pada tanggal 17 Oktober perwakilan dari
Dinas Dikbud Bapak Joni John. Sapiri ya, Pak John Sapiri. Hasil audiensinya di kantor gubernur disepakati untuk mediasi ke Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu dan pembuatan nota dinas rekomendasi usulan pembukaan formasi dengan disertai berkas nama guru lulus passing grade tahun 2021 dan berkas pendukung lainnya. Pengiriman berkas dan nota dinas yang dikirimkan kepada 1 staf gubernur, asisten 1 dan asisten 3, BKD Provinsi, BPKAD Provinsi Bengkulu, Inspektorat Provinsi Bengkulu, dan DPRD Provinsi Bengkulu. Terus menemui Haji Ahmad Kennedy, Sarjana Hukum MH, menyampaikan keluhan guru lulus passing grade P3K tahun 2021 yang belum ada kejelasannya. Selanjutnya pada 18 Oktober berkirim surat permohonan izin aksi ke Polres Bengkulu Utara untuk melakukan aksi damai yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2022 dan DPD RI. Selanjutnya berkirim surat ke Rektor Universitas Bengkulu untuk meminta izin parkir pada saat itu. Ya, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober menggelar aksi damai rute gedung Kesehatan Universitas Bengkulu menuju kantor DPD RI Bengkulu dengan tujuan ingin bertemu dengan Dewan Perwakilan. Alhamdulillah bisa bertemu. Selanjutnya kami berangkat ke Jakarta, Bapak Ibu, perwakilan 3 orang. Alhamdulillah di sana yang memenuhi bagian GTK Pak Roni pada pukul 9 dan mengajukan surat audiensi ke PLT Dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani dan menuju Senayan kantor DPR RI Gedung Nusantara 1. Ini saya bersama semuanya, Pak. Ya. Menemui perwakilan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat RI Bengkulu Ibu Haja Dewi Kuryati. Alhamdulillah kami ketemu di Komisi 10 untuk ternyata kita membutuhkan, maka kita akan membuat sebuah formasi. Formasi ini akan kita sampaikan ke kementerian dan kementerian nanti akan mengeluarkan formasi atau kota yang kita lakukan. Lalu kemudian juga kita akan melihat penggajian anggaran. Anggarannya kita lihat. Anggaran untuk biaya tukang itu, namanya kita ini kan tukang gitu kan. Nah, biaya administrasi operasional itu dalam Permendagri tidak boleh melebihi, Permendagri Keuangan itu dia tidak boleh melebihi angka 30%. Kalau lebih dari 30% APBD itu tidak sehat dan tidak terbayar lagi, gaji kita tidak terbayar. Itu juga menjadikan dasar untuk pertimbangan. Lalu kemudian yang ketiga, kita melihat situasi APBN, saluran APBN yang masuk ke Provinsi Bengkulu. Maksud saya, jangan nanti Kementerian Menpan RB memerintahkan gubernur untuk mengangkat seluruh yang lulus passing grade, ternyata tidak diikuti dengan anggaran. Tidak pecah gaji itu, kalau tidak diikuti. Semestinya kalau ada formasi yang diberikan kepada daerah, APBN kita harus ditambah, ada gaji saat ditransfer ke kas daerah. Jadi kita tidak ada persoalan lagi nanti baik anggaran maupun mekanisme pengangkatan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau keinginan saya, keinginan kita bersama, semuanya memang harus ditempatkan ini. Saya berbicara tentang 524. Ini ada berapa ini keluarga dekat saya sebenarnya. Keluarga dekat saya dekat memang tinggal di rumah saya ini. Dari 524 ini. Dia formasi bahasa Inggris. Nah, jadi maju di mana ruang saya ini. Kapan kami ini aja? Memang itu kami ini aja. Aku tidak masuk aja. Maju di mana ruangnya. Sebenarnya keinginan itu sama agar ini ditempatkan. Barangkali mekanismenya, prosedurnya yang harus kita penuhi, Yang pertama dari sisi formasi, nantinya analisa kebutuhan mungkin Dikbud nanti. Mungkin kalau kita melihat analisa mungkin ini memenuhi persyaratan, kita banyak kurang memang. Kalau kita lihat dari perkembangan guru, jadi dari analisa kebutuhan kita memang membutuhkan.
Nah lalu kemudian nanti dari segi formasi Pak Kepala BKD mungkin nanti akan merespon bagaimana segi formasi kita untuk tahun 2020. Itu untuk yang 2022 yang tadi apa namanya pengangkatan 2022 itu pembayaran gaji yang sudah teranggarkan di APBD 2022 itu disesuaikan dengan pengangkatan mereka, tanggal pengangkatan MT pengangkatan. Jadi waktu itu hitungannya ada yang Juni, ada yang Juli ya Pak itu Pak Kades, dan ada yang Agustus pengangkatannya itu. Nah, jadi memang ternyata setelah kita hitung untuk yang tambahan ini pembayaran gajinya mulai Januari 2023. Nah yang kemarin di 2022 itu pembayarannya setelah mereka tes, setelah mereka diangkat DT-nya. Jadi kami berpikir awalnya itu mungkin ditambahan untuk pengangkatan. Ternyata setelah dikomunikasikan, dihitung kembali oleh teman-teman dari BKD dan Dikbud, ini pembayaran gaji dari Januari naik itu kan sampai Desember. audiensi yang kedua tuh kan Tambahan itu ini sampai datang. Juni, sampai Desember. Jadi yang tadi kan kita yang 2022 ini menganggarkan dari mulai pengangkatan sampai Desember. Pengangkatan itu mulai Juni Pak. 6 bulan Januari dengan Februari, Januari sampai Juni itu memang belum kita akan bayar untuk 2023. Kita kan karena mereka sudah menjadi apa namanya sudah disediakan, maka pembayarannya itu 12 bulan. Inilah penambahan yang dari. Nah ini juga kami koordinasikan juga dengan apa namanya dengan pihak kementerian bahwa penambahan ini tentu akan menambah persentase dari kasih kesempatan ngomong dulu gitu nih yang 38 tentang Kemenpan RB ini tidak tahu Kemenpan RB nomor 20 itu tadi. Nah teman-teman dari Dirjen Keuangan itu daerah itu juga puyeng dengan apa namanya terus tentang Kementerian formasi PAN RB. daerah yang menentukan dari kali sama Sulawesi kemarin tuh kebijakan di keuangannya beda, kebijakan di makanya Iki kan ke Jakarta kemarin Iki kan ke Jakarta sempat dengar tidak mention seperti itu Pak, menteri itu yang menanggung daerah. ngomong tentang keuangan. Selalu ini seperti itu Pak. Jadi kalau di Dirjen Keuangan daerah itu masih tetap memaksa kita untuk turun. Nah, begitu Pak. Tapi kami minta ya mereka kan itu urusan di atas lah antara Kementerian Pan RB dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Keuangan supaya kita tidak sampai kena Lah iya. Sisa 0,10% adalah pajak 6.500. Alhamdulillah. Persentase itu Amin. Ya, dari 2,8 triliun kan. Ya, kita harus keluarkan 30%. Kalau dia itu pelanggaran. Terus sampaikan tentang swasta, Bu. Oke, mungkin masih ada yang lain. Kalau tes nanti ya Pak Bu nanti ya. Jangan lagi ada tes kita tambahan. Ada tambahan Pak Bu ya. Biar clear nanti kalau Pak Ketua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ketua tinggi ya. Nah memang keinginan harapan kita itu sama sebenarnya. Nah seperti kita evaluasi kemarin Pak. Kita dapat formasi 2021, pelaksanaan seleksi 2022. Inilah yang membuat kita daerah itu repot. Artinya yang mengiringi penganggaran. Nah sama seperti kita rapat kemarin di pusat. Apa yang disampaikan Ibu Yulis. Artinya kita keinginan duduk bersama antara Menpan RB, Menko, Mendikbud dan Menkes. Karena formasi ini kan masih terfokus dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Jangan sampai pendidikan bilang kami butuh guru 1.000,
sementara anggaran tidak mengikuti. Menko bilang ya sudah dialokasikan, ya memang rincian ada penganggaran, tapi tambahan yang kita butuhkan ini yang tambahan ini yang belum masuk Pak. Nah seperti kita 2022 kita barusan melaksanakan seleksi, kan ada sisa 525, tapi anggaran itu belum teralokasi. Itu yang membuat kita belum bisa. Nah tapi yakinlah Pak, kita memang masih menunggu sesuai hasil rakornas kemarin kita 2003 itu memang minta cepat. Artinya akan di akhir tahun. Sementara APBN kan sudah dibahas, termasuk DAU kita sudah dibahas. Nah ini belum terakomodir. Nah ini salah satu keinginan kita, apa yang informasi di Menpan RB ini ya sangat matching dengan Menku, dengan Tipu. Artinya tidak ada permasalahan. Nah kekhawatiran dengan kawan-kawan kita tadi kan sudah saya katakan ada 4 opsi. Memang ada pengecualian di P3K. Artinya masa kerja ini jadi pertimbangan, termasuk masa sudah dikasih. Nah kita akan memprioritaskan ketika kita sudah mendapat formasi. Artinya opsi 1 yang kita utamakan. Nah tapi kita menunggu formasi. Ada formasi, ada anggarannya. Ini yang baru bisa kita lakukan. Mungkin ini Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya formasi nanti bersamaan dengan anggaran. Dua ini sebenarnya. Masih ada Bu? Silakan. Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kami diterimanya di sini Pak ya. Yang saya hormati Pak Sekda, ibu-ibu, bapak, pemangku ngambil keputusan yang dapat membantu kami tentunya. Saya honor Pak, saya 18 tahun Pak. Saya sebenarnya nggak mau ngomong, saya seperti itu sedih kalau ngomong. Saya honor di swasta Pak ya. Alhamdulillah lulus passing grade. Dan sedihnya tadi kami di RB tadi tuh Pak ya, bukan ujuk-ujuk aku ke RB, tidak. Ada fase-fase tertentu kenapa kami ke RB, kenapa kami demon. Tuh panjang perjalanannya Pak. Kami kirim surat tapi belum ada balasannya. Teman ke Diknas sudah ke mana lagi Bu Marina? Kita kirim surat itu Pak ke Bapak Gubernur berulang kali seperti yang sudah disampaikan Pak Karno tadi. Dari awal pertama sebelum aksi dan sampai ke Jakarta itu sebenarnya kita pengen ketemu gubernur sendiri. Maksudnya pengen ketemu gubernur dulu. Namun tidak, mungkin beliau juga banyak agenda. Jadi kami pun sempat berusaha untuk menemui ke rumah. Cuman ajudan juga belum bisa memberikan waktu. Sampai pada akhirnya kami dapat informasi, kami berkumpul pendapat dengan teman-teman seprovinsi ini kan, yang 524 ini kan seprovinsi. Akhirnya kita mengambil langkah-langkah ya sampai ada yang ke Jakarta itu, sampai ada yang bisa ngikut HGN dengan bersama IGI, kita dibantu menyampaikan informasi, keluhan kami ke Kementerian Kemendikbudristek itu juga. Jadi kami mohon maaf sebelumnya kalau belum ada waktu yang tepat untuk ketemu gubernur, bukan tidak mau. Awal langkah kami ingin ketemu bapak kami sendiri. Itu. Jadi itu terus kami ini kan swasta, Pak. Banyak di antara kami ada sekitar dari 524 itu 50-an swasta. Kami sampai sekarang belum mendapatkan ibaratnya honor yang mungkin menambah kesejahteraan yang dari Bapak Gubernur. Jadi tidak, untuk khusus kami swasta itu tidak dapat. Itu kan, jadi kami honornya ya cuman 300.000, 500.000 itu Pak. Untuk kebutuhan jelas kurang. Nah, kesempatan emas inilah P3K. Kami mulai melangkah itu setelah membaca Kemenpan RB 20 tahun 2022 itu Pak. Dari Kemenpan RB itulah yang mengatakan, yang sempat kami baca itu bahwa
nilai yang lulus passing grade. Tapi kalau untuk berita itu terkini apa masih berlaku atau tidak, kita belum dapat yang update terkininya. Yang jelas kami masih berpegang itu bahwa yang lulus passing grade P3K 2021 yang ikut 2021 kemarin akan ditempatkan seperti itu. Dari situlah terus kita dapat informasi juga dari surat undangan yang dari kementerian bahwa Provinsi Bengkulu tidak mengikuti rakor. Yang kedua waktu itu tanggalnya sebenarnya berkas-berkasnya sudah kami siapkan, tidak mengikuti rakor. Kalau tidak mengikuti rakor berarti Provinsi Bengkulu tidak membuka formasi. Dari situlah kami mulai melangkah, kami mulai menemui Bidiknas, kami ke BKD mencari kejelasan benar tidak Bengkulu tidak membuka formasi. Dari informasi-informasi yang kami kumpulkan memang benar adanya, terus kami mencari celah lah bagaimana caranya kami ini bisa ditempatkan pada intinya. Karena di provinsi lain Pak, yang kami dapatkan informasi di bulan ini, akhir tahun ini itu sudah penempatan yang P1 Pak. Tapi memang ada beberapa provinsi yang belum membuka formasi juga, memang ada sama terkendala di masalah dana. Seperti kemarin mungkin perwakilan kami itu kan yang ke Jakarta dapat informasi yang dari Sulawesi itu tidak buka formasi karena terkait dengan dana. Tapi terus bupatinya sendiri yang langsung ke Kemenkeu dan perwakilan IGI dan perwakilan guru yang lulus passing grade malah dapat besar-besaran. Nggak tahu lobbynya seperti apa ya kita di sana, tapi beliau menceritakan ke teman-teman yang berangkat kemarin, teman-teman yang berangkat yang Bapak Ketua IGI sama teman-teman yang di sini ada juga. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita ibaratnya mengutarakan mungkin maksud kenapa kita tidak buka, mungkin karena di sini kita SMA, SMK, SLB itu di bawah naungan provinsi. Jadi Bapak Gubernur ibaratnya yang jadi bapak kami yang ibaratnya minta melobi. Karena kalau Sulawesi kemarin bupatinya Pak. Kami informasinya dan beneran itu Ketua IGI Sulawesi menceritakan hal itu sebenarnya. Karena HGN kemarin kumpul seluruh Indonesia. Jadi kami mohon kesempatan ini, seperti tadi Bapak sempat sampaikan juga, kalaupun misalnya buka formasi 399 ada formasi, 125 tidak ada formasi, itu kami termasuk ketar-ketir karena kami dari swasta, kami tidak punya induk negeri. Jadi kemungkinan kami yang tidak punya penempatan. Sedangkan kami masa pengabdian kami 18 tahun. Ada yang di grup 524 itu Pak di bulan Januari ini sudah pensiun. Tapi beliau tidak bisa hadir. Kami kan ada grupnya, tidak bisa hadir di sini. Jadi kalaupun dapat sertifikat SKP3K, bukan sertifikat, SKP3K, hanya sebagai cerita anak cucu bahwa pernah jadi ASN, tapi tidak. Karena P3K kan tidak ada pensiunnya. Cuma dapat SK-nya saja, pernah mencicipinya seperti itu. Jadi kalau untuk masa pengabdian kami lebih dari puluhan tahun. Kami juga membimbing anak bangsa. Tidak banyak juga dari lulusan swasta yang bisa menjadi pejabat. Jadi tolong perhatikan kami juga di swasta, tolong beri penempatan kami juga, karena ya itu tadi sempat kami sampaikan bahwa kesejahteraan kami sampai sekarang swasta yang ibaratnya yayasan yang mempunyai kebijakan untuk memberikan honor ke kami, dan sekarang untuk Bapak ketahui, mungkin Diknas lebih tahu, swasta itu sekarang siswanya tambah sedikit Pak. Jadi kami tuh tambah takut. Tambah takutnya swasta tambah sedikit siswanya, kami tidak dapat penempatan. Masa pengabdian kami selama ini, kalaupun terputus misalnya memang siswa benar-benar sudah berkurang jauh seperti itu, sia-sia. Itu kegelisahan banyak. Ada yang 28 tahun sudah mengabdi, 30 tahun seperti itu Pak, di swasta kami khususnya. Mungkin itu Pak ya, tolong diperhatikan juga swasta. Terima kasih. Jadi masukan sudah kita dengar bersama, jadi keluhan sudah kita dengar bersama. Memang ini kita semua punya beban dan tanggung jawab sebenarnya. Ya. Memang kita prosedur, aturan kita tetap ikuti ya. Mudah-mudahan